Gubernur Lampung Arinal Junaidi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Aswarodi sebagai penjabat Bupati Lampung Utara di Balai Keratun Kompleks Kantor Gubernur Bandar Lampung Senin 25 Maret. Bupati Lampung Utara, Provinsi Lampung, Menteri Dalam Negeri, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Lampung Utara, Provinsi Lampung. Kesatu, mengangkat saudara Dr. Andes Aswarodi MSI, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, sebagai penjabat Bupati Lampung Utara, Provinsi Lampung. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2024. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, cap ditandatangani. Selesai. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Bupati Lampung Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Atas nama Presiden Republik Indonesia Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Pelantikan Aswarodi yang juga Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1.3/640 Tahun 2024. Gubernur Arinal Junaidi mengucapkan selamat bertugas kepada Aswarodi yang telah dilantik sebagai PJ Bupati Lampung Utara. Gubernur meminta Aswarodi segera menyesuaikan diri dengan tugas dan kewajiban sebagai PJ Bupati. Gubernur mengarahkan pokok-pokok persoalan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, ekonomi, sosial, hukum, pemerintahan, dan lingkungan yang telah dicanangkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu menjadi perhatian. Arinal juga meminta PJ Bupati memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Lampung Utara tahun 2024, serta menjaga netralitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Lampung Utara. Koordinasi dan komunikasi antar lembaga, konsolidasi antar perangkat daerah, serta kondisivitas daerah harus tetap terjaga. Dengan kemampuan, dedikasi, dan integritas, diharapkan PJ Bupati Lampung Utara mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya sampaikan tadi, supaya PJ Bupati bisa menjalankan tugas seperti bupati-bupati definitif, ya. Nah tentunya
ini kan tidak semua meja menjadi ibu bupati. Nah, karena itulah tentunya tidak lepas dari penilaian dan kemampuan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Harus lebih baik. Dan saya sudah perintahkan untuk mendapatkan informasi-informasi yang selama ini belum terurai, dan diharapkan dengan adanya informasi ini bisa berjalan yang akan menjadikan kebijakan provinsi, misalnya jalan tadi yang saya sebutkan gitu, jalan dan seperti apa, nah, itu harus dilakukan. Kemudian mana sumber-sumber ekonomi seperti laga itu harus dibuat infrastruktur dan lain-lain. Gubernur Arinal Junaidi menekankan beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian penjabat kepala daerah. Pertama, penjabat dilarang melakukan mutasi pegawai dan dilarang membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya. PJ dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Semua ketentuan tersebut dapat dikecualikan jika mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri yang diajukan melalui gubernur selaku wakil pemerintah pusat sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan. Selain larangan dimaksud, pejabat bupati juga dilarang untuk melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai. Jika ingin dan terpaksa, maka harus diusulkan pada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Jangan sampai main tancap yang berbeda dengan perizinan yang telah diterbitkan oleh bupati sebelumnya. Ini semua terkandung maksud agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Terkecuali diskresi, itulah yang saya sampaikan tadi, boleh, tapi harus persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Yang ketiga, membuat kebijakan daerah yang berbeda dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh bupati sebelumnya. Dan yang keempat, membuat kebijakan pemekaran daerah. Gubernur Arinal juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Budi Utomo dan Ardian Saputra atas pengabdian selama menjabat Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara periode 2019-2024. Pastinya tugas pejabat kepala daerah tadi disampaikan oleh Pak Gub juga pada saat sambutan beliau, yang paling utama adalah memfasilitasi terselenggaranya pilkada. Itu barangkali yang pertama, kita akan memastikan bahwa dukungan anggaran untuk KPU, Bawaslu, lalu Polres dan Kodim itu tersedia. Lalu tahapan-tahapan pilkada tersebut itu sudah bisa terselenggara dengan baik, termasuk hibah anggarannya juga sudah bisa didistribusikan. Dan yang terakhir, kita memastikan netralitas PNS di Kabupaten Lampung Utara terkait dengan pilkada. Lalu yang kedua, barangkali saya fokus untuk dalam rangka bagaimana agar anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Lampung Utara dapat sehat ya. Jadi, menjadi salah satu fokus ya, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim ya. Ini akan jadi salah satu fokus saya dalam rangka menjalankan tugas-tugas PJ di Kabupaten Lampung Utara. Ya, ini kan ada 4, sekian persen, saya kurang hafal ya. Ini kalau bisa semasa menjabat sebagai PJ, kalau bisa mungkin ini sudah bisa kita sentuh semua. Ini target akhir, tapi secara bertahap akan kita lakukan. Untuk terutama untuk data P3KI masyarakat miskin. Evika Guantara, Sigir TV melaporkan.